Selamat bertemu kembali saudari dan saudaraku di mana saja kalian berada. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditanya oleh seseorang melalui kiriman message di WhatsApp. Dia tanya begini, "Romo, tolong jelaskan ke saya apa perbedaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa?" Ya, saya rasa ini pertanyaan menarik karena sangat kebetulan di tahun 2015-2016 kemarin ketika gereja melalui Paus Fransiskus merayakan tahun jubileum luar biasa atau tahun jubileum extraordinary, saya menjadi salah seorang yang diutus dari Keuskupan Maumere atas permintaan Paus waktu itu untuk menjadi misionaris belas kasih di tahun jubileum luar biasa itu, di tahun 2015 dan 2016. Maka atas pertanyaan itu saya boleh menjawabnya dengan apa yang saya pelajari, yang saya ketahui tentang tahun jubileum, baik jubileum biasa maupun jubileum luar biasa. Tapi sebelumnya, sebelum saya menunjukkan perbedaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tahun jubileum itu. Nah, tahun jubileum itu awalnya berasal dari kata Yobel. Kata Yobel atau jubileum itu berasal dari bahasa Ibrani Jobel. Mula-mula ia berarti domba jantan atau kambing jantan. Namun kemudian juga merujuk pada tanduk domba jantan yang digunakan oleh orang Israel untuk mengumumkan tahun Yobel atau tahun pembebasan yang dirayakan setiap 50 tahun sekali menurut hukum Nabi Musa. Itu arti awal kata Yobel. Nah, kata Yobel kemudian diadopsi ke dalam tradisi gereja Katolik dengan menggunakan versi bahasa Latin yakni jubilare. Jubilare yang berarti berteriak sekeras-kerasnya karena gembira. Itu arti awal, arti dasar kata jubilare dari bahasa Latin, yakni berteriak sekeras-kerasnya karena gembira. Akhirnya, istilah jubilare menyusup masuk ke berbagai bahasa, baik yang serumpun dengan Latin maupun yang tidak serumpun dengan bahasa Latin. Nah, sebuah jubileum lazimnya dikaitkan dengan sebuah kenangan akan sebuah peristiwa penting ketika berulang yang ke-20, ke-40, ke-50, atau yang ke-100 tahun. Tahun-tahun ini dikenang dengan rasa syukur, diberi kesempatan untuk merenungkan momen-momen spesial, baik yang indah maupun yang menyakitkan, dan sekaligus menatap ke masa depan. Jadi seperti tahun-tahun spesial, di mana diberi kesempatan kepada orang untuk merefleksikan perjalanan kehidupannya pada momen itu. Ada pula peristiwa begitu penting dan berdampak di dalam hidup sehingga itu dirayakan sepanjang tahun. Nah, tahun Yobel pun pada dasarnya itu berasal dari tradisi Alkitabiah, khususnya dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam kitab Imamat tertulis, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu sebagai atau bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, ini kita bisa baca dalam kitab Imamat
bab 25 ayat 10. Saya ulang, kitab Imamat bab 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Imamat bab 25 ayat 10. Itu dalam konteks perjanjian lama. Di dalam konteks perjanjian baru, tahun Yobel menemukan pendasarannya di dalam Injil Lukas yang diistilahkan dengan tahun rahmat. Tahun rahmat. Kita baca dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita tahu bahwa teks ini adalah cerita tentang ketika Yesus masuk ke sinagoga dan dia mengambil gulungan kitab dan dia mengutip kitab Nabi Yesaya dan dia bacakan itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara dan saudariku, sejak digelar tahun Yobel pada tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8, jarak waktu perayaannya sepanjang 50 tahun. Nah, hal ini dirasakan terlalu lama dan tidak memberikan kemungkinan kepada banyak orang untuk mengalaminya. Ya, hitung-hitung usia kita 70-80 tahun, kalau setiap 50 tahun baru rayakan, itu berarti hanya sekali dirayakan sepanjang hidup. Nah, maka pada tahun 1470, Paus Paulus kedua memutuskan untuk meredusir dari 50 tahun menjadi 25 tahun sekali untuk memberikan kemungkinan lebih besar kepada banyak orang untuk boleh merayakan tahun Yobel. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa. Disebut tahun jubileum biasa itu kalau terjadi menurut urutan perhitungan yang biasa, yakni pada saat merayakan tahun kelipatan 50 atau 25. Sedangkan tahun jubileum luar biasa atau extraordinary kalau dirayakan di luar waktu kelipatan 25 atau 50. Paus dengan hak prerogatifnya boleh menentukan kapan merayakan tahun jubileum. Sebelum kita melihat perbedaan lain dari tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa, saya ingin tunjukkan dulu apa persamaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa. Atau apa persamaan antara tahun jubileum 2025 dan tahun jubileum 2015-2016. Yang pertama, diawali dengan promulgasi dokumen resmi gereja yang dikenal dengan sebutan Bula Paus. Yang kedua, ada aktivitas pembebasan melalui pelayanan sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan. Yang ketiga, adanya rahmat indulgensi penuh dari gereja setelah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti menerima sakramen rekonsiliasi, merayakan ekaristi, melewati pintu suci, mengunjungi tempat-tempat ziarah yang ditentukan, dan mendoakan intensi paus. Dan persamaan yang lain itu ditandai dengan pembukaan pintu suci atau Porta Santa di kota Roma dan juga di gereja-gereja keuskupan di seluruh dunia.
sekarang saudara-saudariku, setelah kita melihat persamaannya, sekarang saya coba ajak kita sekalian untuk melihat apa perbedaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa. Apa perbedaan antara tahun jubileum biasa 2025 dan tahun jubileum luar biasa 2015-2016? Pertama, tahun jubileum 2015-2016 adalah tahun jubileum luar biasa atau extraordinary karena ia berada di luar perhitungan tahun kelipatan 25 atau 50. 2016 itu tidak habis dibagi dengan 50 atau tidak habis dibagi dengan 25. Jadi dia disebut sebagai tahun jubileum extraordinary, luar biasa. Bula. Nah, bula Paus Fransiskus untuk tahun jubileum luar biasa 2015-2016 namanya Misericordia Vultus, wajah Allah yang berbelas kasih. Sedangkan bula Paus Fransiskus untuk tahun jubileum biasa 2025 namanya Spes Non Confundit, harapan tidak mengecewakan. Tema tahun jubileum luar biasa 2015-2016 itu adalah Misericordia come Padre, berbelas kasih seperti Bapa. Sedangkan tema tahun jubileum 2025 yakni Pellegrini del Speranza, Pilgrim of Hope, pesiara harapan. Saudara dan saudariku yang terkasih, itulah kurang lebih persamaan dan juga perbedaan antara tahun jubileum biasa dan tahun jubileum luar biasa. Tapi yang intinya bahwa tahun jubileum menandakan rahmat Tuhan selalu menaungi manusia. Dalam harapan yang tak pernah pupus, rahmat Tuhan selalu membebaskan manusia. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. God bless you all, and Mother Mary pray for us.